kegiatan rekrutmen atau kegiatan corporate responsible. Nah, semuanya ini nanti akan dilakukan oleh Departemen Umum. Di sini masih belum jelas untuk fungsi tiap-tiap departemen dalam suatu perusahaan manufaktur. Ini adalah fungsi-fungsi umum. Nah, sedangkan nanti di bawah departemen-departemen ini akan ada bagian-bagian lain di bawahnya. Seperti kalau dia departemen produksi, ada bagian membeli bahan mentah, ada bagian penyimpanan, ada bagian packaging, ada bagian itu sendiri, dan lain sebagainya. Di bawah departemen pemasaran pun ada pengiklanan, ada administrasi untuk pemasarannya sendiri ada. Nah, seperti itu. Jadi ini yang departemen-departemen pokoknya saja. Untuk yang selanjutnya dalam akuntansi itu kita kenal yang namanya biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jadi dalam akuntansi biaya nanti kita mempelajari berbagai macam biaya. Nah, dasar-dasar penggolongan biaya yang akan kita pelajari itu ada bermacam-macam. Yang pertama, biaya tersebut digolongkan berdasarkan objek pengeluarannya. Kalau biaya gaji, objeknya adalah gaji, atau dia biaya gaji ini untuk membayar gaji karyawannya. Biaya asuransi, dia untuk membayar asuransi. Biaya bunga, untuk membayar bunga yang telah jatuh tempo. Ya, tidak apa-apa. Samsiatu Muzayyan. Ntar saya absen dulu. Ya, biaya listrik juga. Biaya listrik karena dia untuk membayar listrik, biaya telepon, biaya air, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Seperti yang pada slide kita ada beberapa departemen pokok perusahaan manufaktur. Nah, jika dia biaya yang dikeluarkan oleh departemen produksi, maka dia disebut biaya produksi. Karena kegiatan utama dari departemen produksi memproduksi barang dagangannya atau barangnya tadi. Nah, untuk biaya pemasaran, dia biaya yang ditujukan. Semua biaya yang ditujukan untuk melakukan proses pemasaran. Begitu juga hanya dengan biaya administrasi. Oke, selanjutnya. Penggolongan biayanya didasarkan pada hubungan biaya dan sesuatu yang dibiayai, yaitu ada dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya contohnya di sini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung, kenapa dia disebut langsung? Karena mereka ini biaya-biaya yang bakal akan langsung dipergunakan dalam atau dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, biaya tidak langsung atau FOH atau dalam bahasa Indonesia dia BOP, biaya overhead. Dia biaya-biaya tambahan yang digunakan untuk memproduksi. Jadi nanti ada biaya yang langsung kelihatan untuk memproduksi barang itu tadi, dan ada biaya yang tidak langsung.
Nah, kalau biaya iklan, dia masuk pemasaran. Karena iklan itu akan ditujukan untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada khalayak ramai, sehingga dia akan memperlancar kegiatan pemasaran dari produk tersebut. Customer akan tertarik dan tersebut akan laku di pasaran. Nah, jadi biaya iklan itu akan masuk pada biaya pemasaran. Kemudian yang keempat, didasarkan pada perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Oke, sama-sama. Nah, di sini contohnya ada biaya variabel dan biaya tetap. Kalau dia biaya tetap, itu ataupun tidak, biaya tersebut akan tetap timbul. Namun, untuk biaya variabel akan tergantung pada kegiatan kalian. Kalian berkegiatan atau enggak, banyaknya kegiatan atau banyaknya volume kegiatan tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya variabel. Namun kalau biaya tetap, meskipun volume produksi kalian itu tinggi ataupun rendah, biaya tersebut akan tetap seperti itu. Itulah bedanya biaya variabel dan biaya tetap, atau biasa variable cost atau fixed cost. Untuk selanjutnya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Nah, di sini ada capital expenditure dan revenue expenditure. Pengeluaran untuk modal dan pengeluaran untuk pendapatan. Biaya gaji itu tidak bisa dimasukkan administrasi, kecuali dia biaya gaji pekerja atau karyawan atau staf bagian administrasi. Jadi, jika gaji tersebut merupakan gaji untuk karyawan yang melakukan proses produksi, maka biaya gaji tersebut akan masuk biaya produksi. Namun, jika biaya gaji tersebut merupakan gaji untuk karyawan bagian administrasi, gaji untuk dewan komisaris, gaji untuk dewan direksi yang lain, maka bisa dimasukkan ke dalam biaya administrasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, biaya ada langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya karyawan yang melakukan proses produksi, maka itu akan bisa disebut biaya tenaga langsung yang akan direkod pada biaya produksi. Nah, bagaimana dengan biaya tenaga kerja tidak langsung? Itu adalah biaya gaji untuk karyawan yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Contohnya bagian administrasi. Itu nanti bisa masuk pada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, apa saja ke biaya-biaya administrasi itu? Satu, alat tulis. Itu bisa digunakan pada biaya administrasi. Jadi biaya gaji itu nantinya akan sangat mempengaruhi harga pokok produk. Iya, benar, akan sangat, baik dia yang biaya tenaga kerja langsung maupun biaya tenaga kerja tidak. Oke, sama-sama. Tapi nanti biaya gaji itu tidak akan disebut biaya gaji dalam harga pokok, tapi disebut biaya tenaga kerja. Jika untuk biaya gaji karyawan,
itu nanti sendiri. Dalam laporan keuangan kita, biaya gaji ya tetap hanya ditulis gaji. Seperti itu. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung. Namun untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu nanti akan jadi satu dengan biaya overhead atau BOP. Nah, dalam akuntansi biaya kita juga akan membahas atau tentang yang namanya harga pokok produk atau HPP. Di sini ada dua macam metode pengumpulan. Yang pertama adalah harga pokok pesanan atau job order cost method. Nah, harga pokok pesanan itu didasarkan atas pesanan yang diterima untuk perusahaan percetakan atau perusahaan mebel. Seberapa banyak yang dipesan itu nanti yang akan dia produksi. Kemudian harga pokok pesanan itu biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi itu dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Dan harga pokok persatuan produknya itu dari membagi total biaya dengan jumlah produk yang dipesan. Perusahaan jika dia memproduksi sepatu tersebut berdasarkan pesanan, maka dia bisa menggunakan metode harga pesanan. Namun, jika perusahaan sepatu tersebut memproduksi sepatu untuk pasaran atau memang untuk dia jual kembali bukan berdasarkan pesanan, maka metode yang digunakan adalah metode yang kedua, harga pokok proses. Nah, harga pokok proses ini untuk memenuhi persediaan di gudang. Contohnya, dengan menggunakan perusahaan sepatu tadi. Jika saya seorang kepala sekolah dan saya ingin memberikan sepasang sepatu untuk tiap murid saya, istilahnya saya ingin menyediakan sepatu yang seragam untuk tiap siswa sekolah saya, maka saya bisa memesan sepatu ke perusahaan sepatu. Nah, pesanan saya itu bisa dicatat oleh perusahaan sepatu tersebut dengan menggunakan harga pokok pesanan. Namun jika perusahaan sepatu tersebut membuat sepatu untuk dijual ke pasaran, bukan ke objek khusus, katakan seperti yang saya pesan tadi, dia akan menggunakan metode harga pokok proses. Karena biaya-biaya produksi yang dikumpulkan pada pokok proses tersebut itu dikumpulkan untuk periode tertentu. Jadi nggak hanya berdasarkan saja, melainkan berdasarkan persediaan yang ingin dia penuhi. Nah, harga pokok persatuan produk yang diperoleh itu dari membagi total biaya produksi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi, ini total biaya dibagi dengan total produk atau total sepatu yang bisa diproduksi dalam satu periode. Kalau harga pokok pesanan, total biaya dibagi dengan jumlah produk pesanannya. Itulah bedanya metode pengumpulan harga pokok produk. Metode pengumpulan harga pokok produk yaitu yang harga pokok pesanan dan harga pokok proses atau produksi. Yang selanjutnya tolong di sini bisa juga dilihat di modul ada dua macam laporan laba rugi. Tolong kalian cermati, kalian lihat di sini apa bedanya antara laporan laba rugi sebelah kiri